Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. teman-teman sekalian, pecinta literasi, di mana saja berada, kali ini penerbit Syahada kembali hadir dalam sebuah segmen dialog buku, ya. Dan pada kesempatan hari ini, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dipertemukan dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dan khusus pada edisi kali ini, kami menghadirkan seorang penulis yang pernah menerbitkan buku di penerbit Syahada. Ya. Buku yang beliau terbitkan adalah buku Scientific Writing, ya, trik mudah dan cepat menulis jurnal ilmiah. Nah, buku ini isinya pernah dilatihkan kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Nah, teman-teman sekalian, sahabat di mana saja berada, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan berbincang banyak kepada beliau. Kita menyapa dulu. Apa kabar Pak Badrullah? Ya, alhamdulillah baik, Pak Ustaz. Izinkan saya memanggil Bapak dengan Prof. Boleh ya? Wah, terlalu hebat itu. Saya bukan Ya. Prof. Itu bentuk keakraban personal saya kepada beliau. Artinya kalau diizinkan. Whatever you want, please. Oke, baik, thank you very much. Pertama, beliau ini adalah saat ini seorang widya suara di BPSDM, ya, BPSDM. Ya, betul. Selatan. Sebelumnya beliau adalah widya suara di Dinas Provinsi Sulawesi Selatan dan juga mengajar di sejumlah kampus negeri dan swasta di Makassar. Masya Allah. Artinya profil-profil beliau nanti bisa dipelajari atau dibaca dengan sebaik mungkin, ada di buku ini sebenarnya, ya. Pidato Nusantara, Scientific Writing. Bukunya ada di tangan Prof, ya? Waduh, ada di atas. Sorry, saya lupa tadi. Baik. Nah, itu artinya Prof akan menjelaskan tanpa melihat buku ini. Luar biasa. Keren. Baik. Pak Badrullah atau Profku yang saya hormati, buku Scientific Writing. Ini kan terbit di tahun 2018. Tepat 2 tahun yang lalu, yaitu November 2018. Nah, iya. Anniversary. Apa alasan menulis buku seperti ini, Prof? Oke, saya begini, saya bercerita bahwa ketika saya berada di luar negeri, teman-teman mahasiswa maupun dosen, tak ada yang mempertanyakan IPK. Yang pertama mereka tanya adalah seberapa banyak artikel yang sudah Anda tulis. Yeah. Selanjutnya seberapa banyak artikel yang sudah Anda terbitkan. Jadi makanya saya tergugah, kalau begitu saya harus menulis tentang bagaimana menulis artikel itu. Sebab begini, banyak sekali orang di dalam mindsetnya yang dianggapnya artikel itu adalah hasil penelitian, padahal ada artikel tanpa melalui hasil penelitian, yang disebut dengan konseptual artikel. Nah, ini yang biasa terlupakan. Barangkali begitu, Prof. Konseptual artikel. Nah, ini menarik. Ya. Nah, kendala para guru, para dosen, para mahasiswa S2, S3 menganggap bahwa jurnal yang bisa diterbitkan adalah jurnal berbasis research. Penelitian. Padahal ada berbasis literatur, ya kan? Konsep ya. Nah, mungkin bisa disampaikan barangkali, Prof, ini. Seperti apa mudahnya menulis jurnal konseptual itu? Iya. Artikel konseptual itu kan artinya kita ingin katakanlah bahasa kasarnya menjual konsep. Ya. Jadi tentu setelah kita membaca beberapa artikel, membaca beberapa buku, lantas
muncul di benak kita konsep apa yang akan kita jual, yang akan kita lempar ke orang banyak begitu. Contoh, tulisan saya yang terbit di Scopus, sehingga saya mendapatkan ID Scopus Author ID itu bukan hasil penelitian, tapi itu adalah konsep. Setelah saya membaca buku Structural Equation Modeling, kemudian saya baca buku-buku tentang evaluasi, kemudian saya mengambil satu saja di antara sekian banyak fungsi atau menu yang tersedia di dalam Structural Equation Modeling itu, saya pakai di dalam menguji validitas, namanya construct validity. Nah, saya tulis itu, ternyata banyak yang mensitasi, banyak yang padahal bukan hasil penelitian, saya yang memberikan contoh-contoh perhitungan saja. Itu. Jadi artikel konseptual itu kan, artikel konseptual mudahnya kan tidak perlu kita meneliti seperti penelitian, harus menunggu berbulan-bulan. Kalau konseptual ya, yang jelas setajam apa Anda punya konsep begitu, dan seberapa banyak literatur yang membackup Anda punya tulisan. Ini semacam semacam apakah dia sama dengan review jurnal, Prof, atau gimana? No, beda. Kalau review jurnal itu kan artinya jurnalnya orang, beberapa jurnal kita review. Gitu. Ini konsep saya. Gitu. Ini konsep saya, tapi berbasis teori gitu. Jadi ada teori yang saya baca, ada konsep yang saya baca, kemudian saya perdalam konsep itu, teori itu, kemudian saya peruncing menjadi sebuah konsep baru. Bukan konsep baru sih. Iya. Berarti. Tapi bukan hayalan. Tapi bukan hayalan. Bukan imajinasi. Bukan hayalan. Bukan. Artinya unsur-unsur ilmiah itu tetap dipertahankan di dalam, kan? Iya, benar. Katakanlah misalnya ketika saya bahas di situ tentang penggunaan confirmative factor analysis dalam perhitungan construct validity dengan menggunakan structural equation modeling dengan software EMOS-nya itu, tetap langkah-langkah ilmiahnya ada, teori validitasnya ada, teori reliability-nya ada. Baik. Nah, kalau demikian berarti memang perlu disampaikan kepada para teman-teman pembaca buku ini tentang bagaimana bisa menulis dengan mudah untuk jurnal ilmiah non penelitian ini, ya. Itu yang bisa disederhanakan, Prof, ya, bahwa kita memulainya langkahnya dari apa, kemudian trik menulisnya seperti apa, sehingga ini bisa dipahami oleh teman-teman secara sederhana melalui Room dan YouTube ini. Oke. Silakan, Prof. Tentu yang pertama kita mengikuti tren. Apa sih perkembangan di masyarakat atau fenomena yang ada di masyarakat yang lagi trendy gitu kan? Nah, kebetulan 2 atau 3 tahun terakhir ini saya membawakan mata kuliah karya tulis ilmiah di PGSD UNM. Nah, saya buka cakrawala atau kepemikiran mahasiswa itu tentang ide-ide yang ada di sekitarnya yang bisa diangkat menjadi sebuah artikel. Contoh, yang tren sekarang adalah misalnya pendidikan karakter. Nah, Anda mungkin tidak pernah berpikir bahwa, katakanlah begini, saya ingin membedahkan atau apa namanya itu, mengkaji nilai kejujuran ataukah nilai kesetiaan yang merupakan bagian daripada nilai-nilai karakter di dalam lagu misalnya Alusi Ripolo 2. Tidak pernah terpikirkan seperti itu misalnya, atau jauh permainan Mak Dendek Bulan. Permainan yang berbasis tradisional itu kalau dikaji sebenarnya itu syarat dengan nilai-nilai pendidikan karakter. Di dalam Mak Dendek Bulan ada kejujuran, tidak boleh kita menginjak rumahnya orang. Ada sportivitas, ada banyak sekali kerjasama misalnya, ada kekompakan, ada keuletan, di mana kalau ada rumahnya orang yang menghalangi atau tempatnya orang menghalangi, kita harus lompat sejauh-jauhnya gitu. Nah, kalau itu kita kaji, masa sih tidak menjadi sebuah ide yang menarik? Baik, berarti jangan usah pikir terlalu jauh, tidak usah pikir terlalu global, tidak usah terlalu pikir sejauh-jauhnya yang terlalu umum gitu. Jadi bagi saya berikan trik kepada mahasiswa itu. Pertama tren, kemudian menarik, spesifik, dan bombastik. Nah,
kalau saya tangkap dari contoh-contoh yang diberikan tadi, sepertinya membangun ide, gagasan itu sederhana, dekat Sederhana. dengan ya, sederhana, dekat dengan dunia kita, Iya. apalagi kalau dia mempunyai unsur local wisdom. Betul. Nah, Saya inilah selalu karena dengan local wisdom ini dia betul-betul menjadi pembeda dengan apa namanya jurnal-jurnal yang ada di daerah-daerah lain kan, Prof ya? iya betul. Pasti kalau kita lempar keluar orang orang kalau kita lempar di luar, apa sih itu Hmm, Mak Dendek Bulan misalnya kan? ya, Bahasa Inggrisnya juga tidak ada kan? tidak ada. Apa sih itu misalnya Alosi Lipolo 2? Ya, Nah, itu yang orang tertarik. Nah, saya pikir Ustaz paham tentang judul. Mengapa saya mau baca buku itu? Karena tertarik dengan judulnya. Meskipun ya, orang mengatakan don't just the book from the cover atau from the title misalnya, tapi manusiawi kalau kita tertarik dengan sesuatu yang tampak secara kasat mata, itu manusiawi. ya, baik. Jadi teman-teman sekalian yang menonton siaran ini, yang penting awalnya adalah membangun ide dan gagasan itu, dia menarik, sederhana, dekat dengan dunia kita, lokal wisdomnya kuat dan sebagainya, sehingga dia betul-betul menjadi pembeda, ya, menjadi pembeda dengan Ya, karya-karya tulis yang lain. Nah, Prof, ya. setelah kita mendapatkan ide dan gagasan yang luar biasa itu, apalagi yang harus dilakukan oleh calon penulis jurnal konseptual ini? Oke, sebelumnya mohon maaf saya tidak pernah memakai kata luar biasa. Ya. Karena yang luar biasa itu hanya Tuhan. Manusia hanya bisa di luar kebiasaan. Jadi selalu saya katakan sama mahasiswa saya begini, kalau dia ajukan topik atau dia konsultasi dengan saya, kreatif enggak itu? Nah pertanyaannya apa itu kreatif? Banyak orang mengatakan kreatif itu nanti sesuatu yang baru, padahal sederhana sekali bagi saya, mohon maaf, ini bagi saya dalam tanda petik, kreatif itu adalah biasa, tapi di luar kebiasaan. Artinya orang jarang yang berpikir melakukan. misalnya, Artinya jarang yang melakukan. ketika misalnya saya ingin mengkaji bulu lagu bulu aluna tempe, apa yang terdapat di dalam lagu bulu aluna tempe, itu kan orang katakan biasa, tapi di luar kebiasaan. Kenapa? Karena saya mengkaji makna lagu itu. Satu. Yang kedua, tadi setelah mendapatkan ide apa yang dilakukan, ya tentunya adalah men-searching ataukah mencari literatur-literatur yang relevan atau refer dengan ide kita. Ratusan jurnal, bukan ribuan jurnal. Saya sarankan kalau mau mencari, ya bisa menggunakan Mendeley atau menggunakan Google Scholar. Ya memang sudah terdatabase di dalam jurnal-jurnal yang sudah diakui begitu. Banyak sekali gitu. Dan itu saya berikan ke mahasiswa saya. Memang ada trik khusus. Jadi terkadang kita mencari sesuatu di internet itu, kalau kita melakukan searching, yang muncul adalah blog. Memang ada tekniknya, ada triknya itu. Ada triknya, sehingga ada triknya kalau kita ingin meminta ke Om Google, berikan saya kata kuncinya misalnya ini, kata saya kejujuran. Kasih saya tulisan tentang kejujuran yang sudah terformat PDF dan merupakan artikel jurnal. Itu diminta di Om Google. Nah, Om Google akan kasih kita, dia tidak kasih kita blog. Tapi kalau kita tulis saja kejujuran, enter, maka Om Google akan kasih blog-blog tentang kejujuran itu. Ya, yang jelas, yang di mana blog-blog tersebut belum tentu validitasnya tinggi. Atau bahkan, kalau bagi saya, mohon maaf, bagi saya, tulisan ilmiah itu kalau dia dimuat di jurnal ilmiah, salah satu cirinya adalah punya ISSN. Ya, setuju. Kalau di buku ya pasti tahu, Pak Ustaz tahu persis namanya ISBN. Ya. Hanya kan ISSN untuk terbitan berkala, ISBN untuk terbitan tidak berkala kan gitu. Tapi kalau sudah punya ISBN, ya apakah levelnya dimanapun bagi saya sudah ilmiah dibanding blog yang tidak punya ISSN, tidak punya pengakuan gitu. Betul. Nah, persoalan referensi. Nah, yang jadi masalah kan gini, Prof ya. Ketika yang diangkat itu adalah sesuatu yang lokal, tentu referensinya itu sangat minim. Bagaimana mengantisipasi itu? Oh iya,
tadi kalau saya katakan begini, Anda mengangkat Madende Bulan, mungkin hanya 1-2 saja yang pernah menulis Madende Bulan. Ya, Tapi boleh kalau kita jadi. mengangkat misalnya tentang, kan saya kan bukan Madende Bulannya yang saya mau bercerita banyak. Nilai-nilai yang ada di dalam Madende Bulan itu. Oh ya ya. Nah, kalau saya bicara tentang kejujuran atau kesetiaan di dalam lagu Madende Bulan, maka saya kupas konsep tentang kejujuran. Saya kupas konsep tentang kesetiaan. Itu ribuan yang penulis yang sudah terbitkan itu. Baik. Saya kan hanya mengambil Madende Bulannya mungkin dari segi permainannya, tapi dari segi maknanya, setiap gerakan, setiap lompatan atau setiap aturan itu banyak. Misalnya tadi kesetiaan di dalam lagu Alo Sili Polo 2. Ya mungkin lagu Alo Sili Polo 2 mungkin hanya bait-baitnya saja yang saya munculkan, terus saya komentari maknanya. Misalnya bait pertama, Tori Pancaji Rilino. Apa makna Tori Pancaji Rilino itu? Manusia adalah ciptaan Tuhan. Nah, manusia adalah ciptaan Tuhan, itu banyak tulisan di situ. Mau kutip dari Al-Hadis, mau kutip dari mana, kan banyak gitu. Eksistensi keberadaan manusia di muka bumi. Nah, itu. Memang Tori Pancaji Rilino hanya ada pada dalam bait lagu Alo Sili Polo 2, tapi eksistensi manusia di dunia banyak sekali. Mau masuk di dunia filsafat banyak, mau masuk di dunia apa banyak. Nah, mantap. Jadi biasanya orang berpikir, kalau saya menulis ini ada enggak yang sama ini? Jangan cari yang sama, cari yang mirip, cari yang mendukung. Namanya saja referensi, refer. bukan similarity, tapi refer. Yang sesuai ya, bahaya kalau dicari yang similarity-nya. Nanti terdeteksi lagi plagiarism. Nah, masuk ke soal teknis. Jadi tadi ide, gagasan sudah dapat, kemudian memperbanyak referensi yang mendukung konsep kita kan, yang mendukung konsep kita. Nah, bisakah kita masuk ke teknis, Prof? Bagusnya sistem referensi itu kan banyak ya, beberapa ya. Ada APA, MLA, Chicago dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita di Indonesia kan yang populer itu adalah APA kalau tidak salah ya. Ya. Nah, tapi saya banyak menggunakan saja kalau reference manajernya itu misalnya Mendeley ataukah Sotero ataukah menggunakan Enoch Thompson ya. Itu. Nah, kan sudah ada stylenya itu. Saya lihat sudah rata-rata perguruan tinggi di Indonesia, bahkan di dunia ini kalau itu yang dia pakai, kalau bukan Mendeley, Sotero, atau mungkin dia Enoch. Nah, ini penting diketahui oleh teman-teman, para dosen, para guru, para mahasiswa S2, S3, apalagi S1 sekarang sudah dianjurkan untuk memasukkan karya tulis di jurnal. Nah, 3 tadi yang disebutkan oleh Prof adalah sistem referensi yang paling sering digunakan oleh jurnal-jurnal internasional ya. Ya. Nah, untuk jurnal konseptual itu cocok semua dipakai dengan sistem referensi itu kan? Cocok. Ya, jadi tergantung dari selingkung setiap jurnal yang akan menerima tulisan kita. Ya, betul. Tergantung template jurnal itu. Tergantung template jurnal. Saya punya template. Mohon maaf, kebetulan saya editor jurnal Simatokong, jadi saya tahu persis itu. Siap. Masya Allah. Mempublikasikan online jurnal nama Simatokong. Sudah punya ISN dan sudah dilihat kurang lebih 10 negara. Masya Allah. Baik. Nah, kita lanjut ya, Prof ya. Jadi sudah ada kejelasan buat teman-teman. Perlu memperhatikan template atau gaya selingkung daripada jurnal-jurnal yang mau dimasukkan. Ini penting sekali, karena jangan sampai kita asik menulis dengan versi kita, ternyata ditolak teman-teman oleh pengelola jurnal, ya kan? Ya. Meskipun ide syarat pertama dan utama adalah baca template-nya dulu. Ya. Baca template dari jurnal tersebut kan? Ya. Kalau tidak sedang template pasti ditolak. Meskipun ide dan gagasannya bagus.
Iya, meskipun ide gagasannya bagus, template-nya dulu ya jadi itu filter pertama itu. Filter keduanya itu adalah plagiarisme. Jadi tapi saya mungkin tambahkan sedikit. Ya, silakan. Mohon maaf teman-teman sekalian, para pencinta buku, ini ada sedikit kendala, gangguan jaringan bersama Pak Badrullah. Kita terus sebentar ya. Oke, saya ulangi Pak. Baik, diulangi Pak. Saya ulangi. Diulangi. Oke, saya ulangi. Siap. Mahasiswa saya S1 PGSD itu dalam mata kuliah karya tulis ini ada 4 kelas sekarang saya ajar. Meskipun saya ajar melalui masih sayang sekali terputus kembali dengan Pak Badrullah atau biasa dipanggil dengan Pak Budi ya. Mudah-mudahan kita bisa masih putus-putus Prof. bagaimana Pak? Masih putus-putus suaranya. Coba dilanjutkan. Oke, keren. Sudah bagus. Hilang lagi. Halo. Iya. Kedengaran nggak? Kedengaran tapi putus-putus, Prof. Nggak bisa ya? Oke, coba bicara agak panjang sedikit. Oke, saya ulangi. Oke, mantap. Di mahasiswa saya itu saya wajibkan mereka mencari 5 artikel nasional, artikel internasional yang refer dengan topik mereka. Itu saya suruh baca mereka sebelum. Setelah itu dia bikin summary-nya. Setelah bikin summary-nya, mereka menulis latar belakangnya dulu. Menggunakan mendelay EndNote atau Kasitero yang jelas reference manager. Setelah ada lagi satu tahap, mereka harus melakukan cek plagiarisme. Ini saya kebetulan bagaimana caranya mencek plagiarisme dengan menggunakan toleransi yang dipersyaratkan oleh Turnitin, yaitu paling maksimal 25%. Nah, memang sih kalau tidak terbiasa seperti ini ya memang susah. Awalnya juga susah, tapi lama kelamaan apa yang terjadi? Ternyata mahasiswa itu suka yang begitu-begitu. Suka. Jadi kekhawatiran kita selama ini ya karena kita tidak terbiasa. Saya teringat seorang profesor pernah berbicara ke saya, kalau ingin membuat orang jujur, biasakan jujur. Ya. Kalau terus dicurigai orang, ya tidak mungkin jujur lah. Jadi perhadapkan mereka. Jadi kalau ingin membuat orang jujur, perhadapkan mereka pada situasi yang menghendaki dia jujur. Ya, sistem yang kita bangun. Oke, apa lagi? Nah itu ya, tadi yang sebenarnya perlu dilakukan untuk trik cepatnya, yaitu mempelajari template daripada jurnal yang mau dimasuki, kemudian memeriksa sistem plagiarisme, ya. Apakah tulisan kita ini tingkat plagiatisme melebihi dari 25%, kemudian membangun ide gagasan, lalu dilengkapi dengan referensi yang sangat mendukung. Ada lagi satu yang sangat mendukung, Pak Ustaz. Ya, yaitu para pressing. Para pressing.
Pak, Ya, itu menulis penting. ulang. Kan kecenderungan mahasiswa itu adalah meng-copy paste. Ya, Kecenderungan bukan cuma mahasiswa, kecenderungan orang adalah meng-copy paste dengan kemudahan. iya, betul. Tulis ulang. Itu namanya paraphrasing. Heeh. Saya nggak tahu. Kalau saya bukan background saya bukan bahasa, tapi saya baca paraphrasing itu adalah menulis ulang. Jadi Menulis ulang. idenya orang, iya menulis ulang. Tulisannya berbeda, maknanya sama. Jadi jangan di copy paste. Oh iya, kalau copy paste itu pasti terdeteksi, Pak. Terdeteksi itu similar akurasinya tinggi. 3 kata berurutan sudah plagiarisme. Jadi Bapak belum pernah mencoba. Bapak belum pernah mencoba Turnitin. Jadi teman-teman, ya, belum pernah mencoba Turnitin. belum. Oh ya, nanti suatu saat kita sharing tentang Turnitin. Saya pernah Kalau saya ke melakukan Makassar hari Senin boleh. ke Makassar. Boleh kalau saya. Saya Baik. pernah melakukan pelatihan di beberapa kampus dan di beberapa tempat tentang avoiding plagiarism. Bagaimana menghindari plagiarisme itu? Mantap. Nah, Jadi itu ketakutan mahasiswa tingkat S1, S2, S3 plagiarisme. Padahal saya di luar negeri kurang lebih 10 tahun yang lalu itu sudah diperhadapkan seperti itu. Nah, keren. Jadi teman-teman sekalian yang menyaksikan dialog buku ini, di dalam buku ini ada banyak trik-trik yang disampaikan oleh Prof kita ya, teman, sahabat, guru saya ini, dan orang yang juga menginspiring saya ya. Di sini ada trik mudah dan cepat ya dalam menulis karya tulis ilmiah. Kemudian di dalamnya komposisi, scientific writing dan sebagainya. Bahkan beberapa contoh-contoh ya yang beliau paparkan. Di dalam buku itu bukan cuma sekadar teori. Betul, aplikatif. Beberapa metode. Insya Allah yang bagi yang membaca buku ini keren kan, ada beberapa contoh-contoh jurnal nasional, jurnal internasional yang memang pernah beliau publikasikan. Penting banget ya. Nah, teman-teman sekalian, bagi yang ingin mendapatkan pelatihan, misalnya pelatihan seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, Prof kita, bahwa siap berbagi di beberapa kampus ya. Nah, Prof, itu tadi setelah secara teknis ya kita menyelesaikan tulisan, bagaimana membangun komunikasi dengan pengelola jurnal? Halo? Ini internet. Terputus lagi, Prof. Halo? Ya. Halo? Oke, lanjut. Begini. Cari saja di internet jurnal-jurnal, lembaga jurnal yang punya OJS ya, online journal system. Baca template-nya, lihat skopnya, apakah topik Anda masuk di dalam skop jurnal itu. Cakupannya ya. Ya, kalau kebetulan saya punya OJS itu jurnalsipa.com, BPSDM, semua yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Jadi pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang apa, itu boleh masuk di dalam itu. Terus bentuk jenis tulisan, bisa hasil penelitian, bisa gagasan atau konsep, chapter review dan lain-lain. Boleh. Jadi caranya begitu. Jadi lihat dulu skopnya, kemudian lihat template-nya. Itu dulu. Setelah itu kan di situ ada menu-menu submit dan lain-lain, itu teknis saja di belakang itu. Ya. Nah, tantangan daripada penulis-penulis jurnal, apalagi yang pemula, mau tembus jurnal internasional, Prof, siapa tahu ada gambaran nih. Budgeting yang mesti disiapkan. Oh iya, itu pertanyaan orang Indonesia, Pak. Ya. Itu pertanyaan orang Indonesia itu. Oke. Bisa dijawab dengan cara berpikir orang Indonesia. Kalau sudah bertanya tentang biaya itu, kalau sudah bertanya tentang biaya itu Indonesia banget. Ya, saya mewakili
para mahasiswa dosen Indonesia. Aduh, putus-putus juga. Oke, boleh dijawab, Prof. Saya ulangi, kalau orang sudah bertanya tentang budget, biaya berarti Anda orang Indonesia. Ya. Seperti semua lembaga jurnal itu di dalam OJS-nya itu sudah ada budgetnya tertulis di situ. Ah, ya, betul. Ya. Dan rata-rata kalau yang indexing Scopus itu 700-an, 600-an dolar ke atas lah. Jadi harus siap-siap. Tapi kalau yang ya, tidak, ya kan ada beberapa kriteria. Ada yang terindeks Scopus, ada yang belum terindeks Scopus tapi sudah diakui, ada yang murah-murah juga sih. Kalau di jurnal nasional kita ya sekitar 1,5 sampai 2,5 ya adalah. Kalau di jurnal saya masih justru kalau di jurnal saya masih murah, 500.000. Ya. Nah, karena masih setahun, belum juga indeksinya juga belum terlalu banyak. Baik. Karena juga tergantung dari indeks. Jadi mahal tidaknya jurnal itu tergantung dari indeksinya sebenarnya. Prof, taruhlah misalnya ingin menembus jurnal Scopus terkait dengan budgeting ini, siapa tahu ada saran-sarannya atau trik bagaimana tetap bisa masuk jurnal kita dan bisa berbagi budgeting dengan orang lain, dosen lain atau mitra yang lain. Bagaimana teknisi melakukan itu? Ya pasti berkolaborasi dengan karena Scopus juga tidak mau terima penulis tunggal, minimal 2 orang. Oh gitu. Memang ada kesempatan untuk berkolaborasi. Itu ada kerjasama kan? Kerjasama itu tidak harus semuanya bekerja. Ya, kerjasama dalam bentuk finansialnya. Ada yang memfasilitasi, ada yang apa, itu kan kerjasama juga. Betul. Nanti. Nah, satu. Yang kedua, saran saya biasanya agak murah itu kalau kita ikuti konferensinya. Apalagi sekarang banyak konferensi online. Itu jauh lebih murah. Kemarin saya ikut konferensi internasional di Stasia, ya, yang untuk internasional itu sekitar 2,75 aja. Dibandingkan misalnya kalau biasanya ada kurang lebih 10 juta sampai 20 jutaan itu. Luar biasa ya. Jadi saran saya berkolaborasi lah sampai penulis ketiga, keempat. Ada masalah kan tinggal dibagi-bagi. Betul. Tentu kan? Tentu dibagi sesuai dengan proporsi penilaian. Ya penilaian. Misalnya kalau nilai untuk penulis pertama 60%, ya budgetnya juga 60% untuk dia. Oh gitu. Kecuali misalnya kalau dia ikhlas 100% dia tangguh, ya nggak apa-apa lah. Seperti yang pernah alami di luar negeri itu 100% dia yang tanggung, penulis pertama yang tanggung. Teknis ya. Artinya itu teknis kita membicarakan dengan tim penulis, ya. Kebetulan dia fasih bahasa Inggrisnya bagus, ya dia sebelum dikirim dia baca dulu. Jadi itu disitulah bentuk kerjasamanya. Sip. Nah, tentunya pembicaraan kita ini ketika ingin dieksekusi dalam bentuk tulisan kan terlalu dini, ya Prof ya. Butuh pertemuan khusus, bincang-bincang atau dalam bentuk workshop, pelatihan. Bagaimana bisa memfasilitasi pelatihan seperti itu, Prof? Apalagi buku ini kan sebagai basic pelatihan. Kalau saya justru berharap Syahada yang mengkoordinir itu. Saya tinggal dipanggil, insya Allah saya akan datang. Boleh. Kalau Syahada yang kalau saya tahu persis, kalau saya mengikuti perkembangan di Facebooknya Syahada gitu, sudah banyak buku yang dia tulis. Betul, saya tidak suka memuji orang, karena bagi saya pujian itu adalah pembunuhan. Jadi pembunuhan karakter maksud saya. Jadi saya tidak memuji Syahada, tapi memang saya ikuti reelnya di Facebooknya, sudah banyak buku-buku berkualitas yang dia tulis. Jadi kualifikasi dari Syahada itu saya tidak ragukan. Jadi kalau Syahada yang memanggil saya untuk berbincang, diskusi, atau apapun tentang penulisan, insya Allah saya akan ikut, saya akan berbagi dengan siapa saja. Dengan tatap muka, Prof ya? Baik tatap muka maupun tatap maya boleh. Siap. Nah, saya sekarang mempunyai jaringan
dengan beberapa mahasiswa S3 di beberapa Ya. kampus, khususnya di Universitas Negeri Makassar, dan diskusi Ya. ini sangat dibutuhkan. Rekaman ini setelah Saya mereka simak, kita bisa fasilitasi itu, Prof. Nah, biasanya orang kalau mendengar saya bicara itu dianggap sombong, padahal tidak. Saya suka diskusi tentang metodologi. Saya suka diskusi tentang statistik. Kenapa saya suka diskusi dengan mahasiswa? Supaya saya bisa belajar kembali dengan mereka. Baru-baru ini saya mentori beberapa mahasiswa, bukan sih, saya bantu tentang semua diskusi aja dengan beberapa mahasiswa tentang bagaimana sih yang research and development itu. Nah, sip. Saya setuju itu. Saya ingin masuk. Belum lagi bicara misalnya tentang structural equation modeling yang biasa dipakai di S3. Baik, saya ingin masuk ke research and development atau R&D ini. Dan ini mungkin yang sesi terakhir kita, R&D. Dan sepertinya di salah satu kampus di Makassar atau Universitas Negeri Makassar, khusus S3-nya mengembangkan ini, Prof ya? Ya, banyak saya mentori. Banyak di mentoring mahasiswanya. Ya. Baik. Apa hal yang perlu dikembangkan menurut Prof di dunia pendidikan? Ya, tentu tergantung. Misalnya Anda mau kembangkan apa? Mengembangkan model pembelajaran kah? Mau mengembangkan pembelajaran menggunakan media apa? Atau menggunakan alat evaluasi? Mau mengembangkan teknologinya atau apanya? Yang jelas payungnya adalah pendidikan. Ya, artinya semua aspek. Kalau di UNM itu payungnya pendidikan. Kalau bicara tentang payungnya pendidikan, berarti yang banyak-banyak itu adalah tentang model pembelajaran. Tentu juga nanti ada model bagaimana tentang model asesmen kinerja guru, model asesmen kinerja kepala sekolah, model asesmen pengawas, atau mungkin bagaimana model pengembangan kinerja kepala sekolah dan lain-lain. Itu bisa. Baik. Kalau untuk kondisi sekarang, apa yang paling menarik untuk dikembangkan dari semua aspek yang Prof tadi utarakan? Kalau bagi saya yang pertama itu model pembelajaran, karena sekarang apalagi sekarang model new normal, sudah bukan model ya, kita masuk pada new normal. Sekarang kita pikir model pembelajaran bagaimana yang bisa mengcover pembelajaran siswa di era new normal ini. Karena banyak teman-teman guru yang salah kaprah. Model pembelajaran tatap muka itu dia bawa ke dunia maya persis sama. Dia hanya memindahkan ruang kelas ke dalam ruang maya. Padahal beda, situasinya beda. Sampai ada disuruh siswa bikin karya prakarya misalnya, bikin secara berkelompok. Padahal sekolah saja dilarang ketemu, apalagi mau bikin kelompok. Nah, sekali seperti yang maksud. Jadi stressing saya tadi juga sebelum kita bicara ini, saya baca tentang artikel tentang pembelajaran di era new normal. Memang sangat penting untuk dikembangkan sekarang ini. Kenapa kita mulai sekarang? Karena kita tidak punya prepare untuk itu. Tidak pernah ada penelitian sebelumnya, tidak pernah ada kajian sebelumnya tentang bagaimana model pembelajaran ketika ada bencana. Pandemi COVID yang melanda kita, itu kita membuat kita pontang-panting. Belajarnya bagaimana? Belum lagi kesiapan gurunya, belum lagi kesiapan kepala sekolahnya, misalnya infrastruktur kita belum siap. Karena memang tidak pernah dikembangkan begitu. Jadi bagi saya kalau di dunia pendidikan, yang paling bagus untuk dikembangkan sekarang adalah mencari model ya. Kira-kira model dengan memprediksi kondisi-kondisi yang ada. Itu tidak ada model yang betul-betul bagus. Karena orang mengatakan semua model pembelajaran bagus, tapi semua model pembelajaran juga tidak bagus. Depend of the teacher. Ya, tergantung gurunya ya. Tergantung guru, tergantung materi, dan tergantung kondisi siswanya. Ya, gitu, tapi guru dulu pertama. Ya. Tapi guru dulu pertama, Pak. Lao Tzu mengatakan mati tidaknya pendidikan ada di tangan guru. Iya, saya setuju. Setuju sekali. Gitu. Prof, jadi guru dituntut atau diharapkan untuk mengembangkan model-model pembelajaran yang kini memang menjadi sebuah tuntutan dikembangkan di kelas-kelas maya atau di kelas-kelas nyata nantinya. Nah, terkait dengan buku ini, penulisan,
untuk mendapatkan buku ini kan ada di penerbit Syahada, juga bisa langsung kepada Ya, Prof untuk mendapatkannya. ya. Bocorannya berapa sih harga buku ini, Prof? Yang diingat? Itu sekitar berapa ya? 75 hingga 100.000 kalau nggak salah. Ya, seingat saya 100.000. 100.000 ya, betul. 100.000. Kalau nggak salah Pak Ustaz kemarin kasih voucher juga untuk Ya, itu. Voucher betul. pelatihan malah. Saya ingat, betul. Di sini. Ada vouchernya ya, betul. Itu. Ini ada. dia. Ya. Jadi teman-teman yang buku itu sudah beredar buku itu sudah banyak beredar di Pulau Jawa sebenarnya. Oke. Membeli buku ini 100.000 sudah mendapatkan voucher di dalamnya 100.000 ketika penerbit Syahada atau secara mandiri Prof Badrullah ini melaksanakan sebuah pelatihan. Begitu Prof ya? Ya, ya betul. Oke, baik. Nah, teman-teman sekalian, tentunya mengupas tuntas scientific writing ini tidaklah cukup dengan waktu yang hanya sekitar 30 menit ini. Nah, tentu kita butuh untuk mengembangkannya lagi, mengelaborasinya lagi dalam sebuah pertemuan pelatihan dan workshop sekalian. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, tentunya kita berterima kasih kepada Pak Badrullah yang mau sharing kepada kita semuanya, dan yang ingin mau sharing pribadi kepada beliau boleh membongkar sedikit nomor HP-nya, Prof. WA saya 0852 5540 2664. Baik. Saya ulangi, 0852 5540 2664 itu nomor WA sekaligus nomor telepon saya. Iya. Bukan nomor rekening ya. Tapi ya. kalau melalui Syahada, saya berharap kalau melalui Syahada, insya Allah saya ready. Kalau apalagi apa yang penting diberitahu sebelumnya. Kalau Pak Ustaz yang panggil saya itu rasanya berdosa saya kalau saya tidak penuhi. Ya. Baik, terima kasih Prof atas sharingnya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Amin, amin. Ya, agar amin. kita menjadikannya sebagai ladang pahala. Kita akhiri dialog buku pada malam hari ini. Tentunya bagaimana menulis jurnal, bagaimana menulis karya tulis ilmiah, trik mudah dan cepat menulis jurnal ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.